Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kurikulum adaptasi dan modifikasi bagi anak berkebutuhan khusus. Baiklah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Aprilia Dwi Kurnia Utomo, NIM A510190159, Faustin Fiona Kavaradewi, NIM A510190160, Winnie Suda Putri Baroka, NIM A510190161, dan Nilam Pritami Nur Azizah, NIM A510190163. Jadi hal yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu ada kurikulum dalam pembelajaran inklusif, prinsip kurikulum modifikasi, desain kurikulum sekolah inklusif, hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus, model kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus, prinsip menangani ABK, penggunaan metode pembelajaran, kerangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, dan langkah pembelajaran. Kurikulum dalam pembelajaran inklusif adalah kurikulum kombinasi antara kurikulum nasional dengan kurikulum inklusi. Yang pertama, kurikulum akomodatif merupakan kurikulum standar nasional yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Pengembangan kurikulum akomodatif ini dilakukan oleh masing-masing sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Yang kedua, penerapan kurikulum akomodatif dapat memanfaatkan model penyelarasan kurikulum yang dilakukan dalam bentuk eskalasi atau kenaikan, duplikasi atau peniruan, modifikasi atau perubahan, substitusi, penggantian, dan omisi atau penghapusan. Yang ketiga, Sasaran pengembangan kurikulum akomodatif menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus DPPKLK tahun 2011 halaman 18-19 difokuskan pada tujuan, materi, dan evaluasi. Prinsip modifikasi kurikulum. Ada 3 prinsip modifikasi kurikulum. Modifikasi artinya mengubah untuk disesuaikan. Yang pertama, modifikasi kurikulum bagi siswa berkebutuhan khusus dikembangkan dengan cara mengubah kurikulum standar nasional yang berlaku bagi siswa reguler untuk disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, komponen kurikulum yang dapat dimodifikasi yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran kurikulum standar nasional diubah untuk disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, materi. Mengubah materi pembelajaran siswa reguler disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus sehingga anak berkebutuhan khusus mendapatkan sajian materi sesuai dengan kemampuannya. Materi pembelajaran yang diterima anak berkebutuhan khusus memiliki tingkat keluasan, kedalaman, dan kesulitan yang berbeda atau lebih rendah dari materi yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah proses. Kegiatan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus berbeda dengan kegiatan pembelajaran siswa reguler karena anak berkebutuhan khusus belajar menggunakan media dan strategi yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang keempat, komponen kurikulum yang dapat dimodifikasi. Yang keempat yaitu evaluasi. Mengubah sistem evaluasi dan penilaian yang disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Perubahan dapat dilakukan pada soal-soal ujian, perubahan waktu evaluasi, teknik atau cara evaluasi, tempat evaluasi, kriteria kelulusan, sistem kenaikan kelas, bentuk rapot, dan ijazah. Prinsip kurikulum modifikasi. Menurut Hayes 2012 menyebutkan bahwa ada 3 prinsip kurikulum modifikasi mendukung penyediaan kesempatan belajar yang efektif bagi semua anak sekolah. Yang pertama, guru diminta untuk menetapkan tantangan yang sesuai bagi semua siswa, termasuk yang kurang mampu dan yang lebih mampu. Kemudian yang kedua, guru menanggapi kebutuhan beragam murid dengan menciptakan lingkungan belajar yang produktif.
Tawarkan kepada semua anak kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan berpartisipasi dalam kegiatan, menilai kemajuan mereka dan menetapkan tantangan yang mereka hadapi. Kemudian yang ketiga, guru mendukung kesediaan siswa berkebutuhan khusus. Para guru, yaitu guru kelas, guru mapel, orang tua murid, melawan hambatan potensial untuk belajar bagi individu dan kelompok siswa berkebutuhan khusus, sehingga membuat mereka belajar menjadi bermakna. Desain kurikulum pendidikan inklusif. Yang pertama, bersifat fleksibel. Didasarkan pada kenyataan kemampuan siswa yang beragam, hal ini sesuai dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yang menyampaikan bahwa kurikulum sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan siswa sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat, dan potensinya. Desain kurikulum pendidikan inklusif yang kedua yaitu didasarkan pada kebutuhan siswa serta teori yang berlaku. Sesuai dengan pendapat Stubbs 2008 yang menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan inklusif harus relevan dengan kebutuhan siswa dalam proses pembelajarannya di kelas, membuat sistem fleksibel yang beradaptasi dan mengelola perubahan, dan jaringan dukungan yang luas. Kemudian yang ketiga, penyusunan dan desain kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus mempertimbangkan dua hal, yaitu karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, karena bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami semaksimal mungkin dalam setting kelas inklusi. Hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus berdasarkan peneliti Izhar Tiwi tahun 2010. Yang pertama yaitu modifikasi kurikulum. Kurikulum harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa. Hal ini bisa dimulai dengan adanya penyesuaian indikator pencapaian yang ada harus disesuaikan dengan kemampuan ABK. Selanjutnya mengenai materi, kegiatan atau isi, dan penyesuaian. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Strategi yang dilakukan harus berbasis kebutuhan dan memiliki tingkat kesesuaian yang baik terhadap minat dan kemampuan siswa. Yang ketiga yaitu sistem penilaian. Sistem evaluasinya harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang keempat yaitu manajemen persekolahan. Tata kelola kepemimpinan kepala sekolah harus bersinergi dan mendukung kurikulum modifikasi. Selanjutnya yaitu model kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus. Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum 2013 yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan siswa sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat, dan potensinya. Alternatif model kurikulum sekolah inklusif antara lain yang pertama yaitu kurikulum standar nasional, terdiri dari peserta didik umum dan berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan rata-rata. Yang kedua yaitu kurikulum akomodatif di bawah standar nasional, terdiri dari peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan di bawah rata. Yang ketiga yaitu kurikulum akomodatif di atas standar nasional, terdiri dari peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kecerdasan di atas rata. Lalu yaitu mengenai prinsip menangani anak berkebutuhan khusus menurut Ginintasari tahun 2009, yaitu yang pertama perilaku yang menunjukkan perasaan positif, yaitu perasaan peduli dan bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu perilaku beradaptasi dengan anak, yaitu berupa penyesuaian program pembelajaran untuk
anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada penggunaan metode pembelajaran. Penggunaan metode yang tepat oleh guru akan menjadikan siswa menjadi lebih aktif dalam belajar serta mampu memahami materi secara keseluruhan. Nah, di sini ada beberapa model yang dapat guru lakukan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Antara lain yang pertama, dengan ceramah yang divariasi dengan kerja kelompok dan tanya jawab. Yang kedua, menggunakan metode demonstrasi, dan yang ketiga, menggunakan metode project-based learning. Kerangka penyelenggaraan pendidikan inklusi diadopsi dari teori Stubbs. Dijelaskan bahwa kerangka penyelenggaraan pendidikan inklusif akan tetap relevan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Pertama, kelas inklusi atau inclusive class. Kelas inklusif terdiri dari komponen-komponen yang terlibat dalam pembelajaran kelas inklusif, yaitu guru pendamping khusus atau GPK, guru kelas, guru mata pelajaran, kurikulum modifikasi, siswa, tenaga ahli, terapis, dan lain-lain. Yang kedua, sekolah inklusif atau inclusive school. Sekolah inklusif ini terdiri atas kepala sekolah, pihak yayasan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan guru. Yang ketiga, masyarakat inklusif atau inclusive society. Inclusive society ini terdiri atas orang tua, pemerintahan kota, sumber pusat layanan disabilitas tingkat provinsi, masyarakat, dan pihak yang terlibat dan bekerja sama dalam membangun sekolah. Langkah pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif mampu mengakomodasi pembelajaran yang sesuai dengan segala kebutuhan peserta didik, baik siswa reguler maupun siswa inklusi. Menurut Shevin, menyebutkan ada 10 langkah pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu pertama, understanding difference atau perbedaan pemahaman. Tampaknya jelas untuk mengatakan bahwa kita dapat menilai diri kita tentang pembedaan pemahaman hanya jika kita berada di sekeliling mereka. Jika tidak, pemahaman kita, penerimaan kita, dan bahkan toleransi kita akan menjadi masalah yang akan berkaitan dengan akademik. Yang kedua, perspective taking atau mengambil perspektif. Menjadi orang yang berbeda dalam banyak hal harus kita sesuaikan dengan cara di sekitar diri kita bersama dengan orang-orang yang dihadapkan pada situasi nyaman maupun tidak nyaman. Di mana situasi kita merasa mengajarkan pelajaran penting dalam hal mengambil perspektif. Kita harus belajar bahwa tidak semua orang mengalami masalah di dunia ini mencoba menyelesaikan masalah sesuai dengan cara yang kita lakukan. Yang ketiga, real safety atau keamanan yang nyata. Untuk kebanyakan orang, menjadi aman mengacu pada kebebasan dari bahaya atau ancaman bahaya. Namun, ada banyak jenis keselamatan. Keselamatan fisik jelas merupakan prasyarat untuk menjadi nyaman. Tapi, keselamatan psikologis atau emosional adalah hal penting bagi kita untuk berkembang. Langkah keempat yaitu exclusion hurts everyone. Memberikan sebuah kegiatan yang menghadapkan siswa pada kegiatan interaktif dan menantang, di mana siswa merasa memiliki rasa yang kuat, empati, tidak mudah tersinggung, dan sakit hati atau marah. Hal ini dilakukan untuk melatih keandalan sikap siswa. Langkah kelima, compassion atau kasih sayang. Kasih sayang berarti perasaan dengan. Kebalikan dari kasih sayang di sini atau dalam pembelajaran inklusif, itu bukanlah bentuk kekejaman, melainkan indifference. Mengajak anak-anak untuk menjadi sarana yang penuh kasih yang memungkinkan mereka untuk melihat melalui penampilan luar mereka. Belas kasih berarti memperlakukan orang lain dengan kelembutan, dan kelembutan adalah dengan hati yang terbuka. Dan langkah keenam, giving and getting help graciously, atau pemberian dan mendapatkan bantuan kemurahan. Salah satu hadiah terbesar berada di lingkungan yang inklusif adalah seorang guru harus menciptakan beberapa peluang untuk membantu dan menerima bantuan. Langkah ketujuh,
responsibility to one another, atau tanggung jawab terhadap sesuatu. Langkah ke-8 itu honesty about hard topics, atau kejujuran tentang topik keras. Dengan cara yang sama, bahwa inklusi mengajarkan siswa untuk menyadari tentang perbedaan dan dididik dengan baik tentang differences individu. Juga menyediakan tempat untuk belajar tentang topik yang menantang. Kita belajar untuk berbicara dan berdiskusi tentang topik yang menantang dan tidak nyaman, tak terkatakan dan menyakitkan. Langkah ke-9, courage atau keberanian. Ada keberanian untuk terus mencoba ketika dihadapkan pada hal-hal yang sulit dan keberanian untuk bergerak dengan cara lama dan tetap berpikir tentang perubahan. Ada keberanian untuk memaafkan yang telah menyakiti dan keberanian untuk mengambil resiko dalam hubungan bahkan ketika menghadapi penolakan. Selanjutnya, langkah terakhir yang ke-10, faith and hope atau kepercayaan dan harapan. Salah satu definisi kepercayaan adalah keyakinan yang kita tidak dapat melihat. Iman juga bisa berarti kepercayaan atau kepercayaan diri. Dalam hal inklusi, iman dapat berarti bahwa meskipun kita tidak selalu melihat bukti cinta, penerimaan, atau dukungan sekitar kita. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.